Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilfi Shihab, NIM 20083011105, kelas SKI semester 3 SKI C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang antropolinguistik, yang mana antropolinguistik ini adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan, di pihak lain kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian terjalin hubungan timbal balik yang sangat erat dan padu antara manusia dan kebudayaan. Dalam kebudayaan, bahasa menduduki tempat yang unik dan terhormat. Selain sebagai unsur kebudayaan, bahasa juga berfungsi sebagai sarana terpenting dalam pewarisan, pengembangan, penyebarluasan kebudayaan. Dan juga di sini menjelaskan tentang cabang linguistik, yang mana ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Dan antropolinguistik juga berdasarkan bagian bahasa mana yang dikaji. Linguistik ini juga terbagi, ada yang disebut juga linguistik mikro atau mikrolinguistik, yang mana hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu. Dan linguistik berdasarkan bagian bahasa ini juga dinamakan linguistik makro atau makrolinguistik, yaitu mengkaji suatu bahasa dalam hubungannya dengan faktor di luar bahasa. Dari linguistik berdasarkan bagian bahasanya, ada beberapa juga dari linguistik mikro dan mikrolinguistik ini mempunyai cabang-cabang, yang mana sudah ditentukan atau sudah ditetapkan. Dalam linguistik mikro ini mempunyai cabang fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikologi. Dan bagian linguistik makrolinguistik ini terdapat juga bagian yang mana sosiolinguistik, antropolinguistik, biologi, statistika, forensik linguistik, dan psikolinguistik. Selanjutnya yaitu contoh dari semantik dan pragmatik. Ini semantik dijelaskan mempelajari makna secara internal, sedangkan pragmatik itu mempelajari makna secara eksternal. Contoh dari semantik yaitu prestasi kerjanya yang bagus membuat ia dapat diangkat untuk masa jabatan yang kedua. Dalam contoh dari pragmatik ini mempunyai contoh presiden itu sedang menuruni tangga pesawat. Ini sudah jelas dari kedua bagian tersebut itu bahwa antropolinguistik ini mengenal bahasa yang mana harus ditelaah terlebih dahulu. Jadi antropolinguistik ini itu bahasa unsur terpenting guna menggali kesadaran terdalam yang terdapat dalam sebuah kebudayaan. Tanpa bahasa, kebudayaan tidak dapat dimaknai unsur-unsur sepertinya. Bahkan kaum pemikir ini menganggap bahwa seluruh konstruksi pengetahuan ditentukan oleh bahasa, baik sosial. Antropolinguistik ini disiplin baru yang berkembang menjadi kajian mandiri. Bahasa adalah sistem tanda sentral dalam kebudayaan. Pada tahap tataran morfologi atau bentuk-bentuk bahasa, ini diterangkan bahwasanya urutan morfem pada satu kata juga tidak dapat diubah tanpa menyebabkan perbedaan makna. Mungkin tidak bermakna sama sekali. Morfem adalah kesatuan bentuk bahasa terkecil yang mengandung arti dan makna. Misalnya, setiga tidak sama dengan tiga segi, dan kedua tertua tidak dapat diubah menjadi tauter. Begitulah penjelasan dari saya.
Mungkin sedikit ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.